Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernapas dan menikmati hari-hari kita walaupun di situasi pandemi yang terbatas saat ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sania Syafira dari Abu Hori International University, jurusan Media dan Communication yang hari ini akan menjadi moderator kalian dalam webinar Kesehatan Mental dan Pengembangan Diri oleh Persatuan Pelajar Indonesia Al-Bukhari International University. Pertama-tama, sebelum kita mulai, ada tata tertib yang harus dipatuhi. Yang pertama, semua peserta webinar kesehatan mental dan pengembangan diri yang berpartisipasi wajib mencantumkan nama lengkap. Yang kedua, Zoom Cloud Meeting akan dikirim 10 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, dress code rapi dan sopan. Yang kelima, semua peserta harus mengaktifkan kamera dan menggunakan backdrop yang telah tersedia. Yang keenam, acara webinar ini sepenuhnya akan direkam. Jadi kita sudah minta izin ya dengan teman-teman yang udah berpartisipasi, karena acara ini akan kita rekam dan nantinya akan kita unggah ke akun YouTube Persatuan Pelajar Indonesia Al-Bukhari International University. Selanjutnya, semua peserta diharuskan menjaga ketertiban dan keamanan selama acara. Yang selanjutnya, setiap peserta harus mengikuti arahan moderator mengenai aktivasi kamera dan mikrofon. Setiap peserta juga yang hendak berbicara diharuskan menekan tombol raise hand dan mendapatkan izin dari moderator. Jika peserta memiliki masalah teknis, peserta dapat menghubungi panitia. Jika peserta meninggalkan platform karena gangguan teknis, maka peserta diperkenankan untuk masuk kembali. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, diharapkan untuk tetap tinggal sampai akhir acara, karena nanti akan ada link absensi yang akan kami berikan sebelum acara berakhir. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum sesi webinar kita mulai, teman-teman harus tahu dulu nih siapa sih narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Faris ini. Supaya nanti ketika dengerin materinya nih, adem gitu ya, kata-katanya tuh bisa masuk sampai ke hati. Nah, jadi narasumber pertama kita ini adalah Kak Faris. Kak Faris ini alumni dari Madrasah Aliyah Darun Najah Cipining Bogor. Mungkin teman-teman beberapa ada yang alumni dari situ juga atau ada yang tahu ya. Yang sekarang menempuh studinya di Islamic University of Medina di Arab Saudi. Duh, keren banget kan teman-teman. Kalau gitu langsung aja kali ya kita sapa aja nih Kak Farisnya. Halo Kak Faris. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo Kak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, luar biasa ya. Semangat, semangat terus, semangat selalu. Ya, Ya, alhamdulillah sehat nih ya, Kak. Oke nih, Kak, karena ya. mungkin karena kita sempat telat tadi dan teman-teman juga udah nungguin lumayan lama ya, mungkin bisa dikasih clue dulu nih sedikit tentang materi hari ini. Materi hari ini kurang lebih tentang bagaimana problematika, ya khususnya para pemuda atau beberapa dari kita mungkin ada yang baru lulus sekolah menengah atas ya, SMA dan sejenisnya, aliyahnya, SMK-nya. Biasanya kita mulai merasa kebingungan kemana sih hidup kita ini akan diarahkan. Bahkan bukan hanya teman-teman kita yang SMA, sebagian yang udah menempuh pendidikan sarjana semester 2 atau 3 misalkan, merasa banyak yang salah ambil jurusan atau sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kita saat ini, kita akan mengatasi itu ya. Bagaimana diri kita mengenal about ourselves ya, tentang diri kita itu seperti apa. Entah tentang minat kita, bakat kita yang nantinya akan kita arahkan dan menjadikan diri kita seperti yang kita mau. Nah, singkatnya seperti itu, Kak. Ya. Wah, keren banget ya teman-teman udah denger kan dari Kak Farisnya langsung nih. Kalau gitu langsung aja deh untuk Kak Faris waktu dan layarnya dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan siswa atau para guru dan sebagainya.
Selamat berjumpa, selamat bertemu sapa dalam ruang virtual ini pada siang hari yang penuh dengan kecerahan ya. Kalau misalkan kami di Indonesia, Kak, ya, alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, sore hari ini, mohon maaf, siang hari ini dianugerahkan cuaca yang cerah, ya, dianugerahkan suasana yang Masya Allah, Subhanallah, luar biasa nyaman. Ya, semoga di tempat teman-teman yang lain, rekan-rekan semuanya di sana juga sama halnya seperti yang saat ini kami rasakan. Sehingga pertemuan kita pada siang hari ini akan semakin dalam artian kondusif, efisien, dan dapat mendapatkan banyak manfaat. Sebelumnya mohon maaf untuk pertemuan kita saat ini. Anggap aja ini kita sharing, ya, diskusi, bincang santai, bicara dan ngobrol-ngobrol santai. Nggak usah serius-serius, ya, nggak usah terlalu serius. Kita cairkan suasana bersama-sama. Tapi mohon kiranya seperti tata tertib yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Moderator, ya. Mohon kiranya sebelum nanti ada sesi pertanyaan atau yang dipersilahkan untuk bertanya dan sebagainya, kita semuanya terlebih dahulu dengarkan apa yang disampaikan oleh kami ya sebagai narasumber ataupun arahan dari moderator. Seperti itu ya. Baik, teman-teman semuanya, siang hari ya di hari Sabtu 31 Juli ini, baik sebelumnya suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar ya? Iya, jelas. Iya, terima kasih. Kita lanjut ya, kita lanjut. Di siang hari ini hari Sabtu biasanya mahasiswa atau siswa dan siapapun itu selesai ya melaksanakan pekerjaannya menuju weekend, menuju akhir pekan. Yang biasanya nih siang-siang ini kita santai-santai, bersantaria, atau ada sebagian yang lain menikmati santapan makan siangnya, istirahat tidur siang, atau istilah bahasa kaum milenial atau zilenial saat ini katanya bobo cantik katanya ya. Enaknya emang siang hari dipakai untuk seperti itu ya. Atau ada juga sebagian anak muda yang ya karena siang-siang ini waktu untuk istirahat, ngegame ya dan sebagainya. Tapi Masya Allah ya kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang siang hari ini sudah menyempatkan dirinya hadir bersama kami berbincang-bincang santai. Semoga sampai akhir acara penuh dengan manfaat, penuh dengan hikmat, dan selesai acara ini kita bisa menjadi seorang yang lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, baik, sesuai dengan apa yang sudah di-share ya oleh operator, semuanya terlihat di layar. Terlihat ya, sudah di-share oleh Kak Operator bahwa yang akan kita bahas ya, yang akan sama-sama kita diskusikan pada siang hari ini terkait mengenali potensi diri untuk sukses. Sebelumnya saya izin ya kepada para hadirin yang besar, mohon maaf tidak kami sebutkan gelar, tidak kami sebutkan nama, mungkin sekiranya ada guru-guru kami, tentu dengan ilmunya ya, dan kemudian para pemuda yang saat ini tentu dengan semangatnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga tidak tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Ya, juga duduknya saya di sini berbincang-bincang di layar bersama kawan-kawan sekalian bukan berarti bahwa saya memiliki banyak sekali keilmuan atau wawasan yang luas dan sebagainya. Tidak lain dan tiada bukan, ini hanyalah sekadar sharing, ngobrol, dan santai ya. Karena mungkin di sini banyak yang hadir, ilmunya lebih dari kami, ya banyak senior-senior yang ilmunya lebih dalam, lebih expert untuk membahas materi yang seharusnya dibahas pada siang hari ini. Tapi bismillah, dengan nama Allah, kita akan mulai perbincangan obrolan santai siang hari ini. Mengenali potensi diri untuk sukses. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak terkait apa sih potensi diri? Ya. Sebelum kita jauh-jauh nih berbicara sukses. Potensi diri itu apa? Ya. Maka akan kita gali ya dalam beberapa sesi ke depan tentang potensi diri itu seperti apa dan sebagainya. Ya kepada operator bisa untuk dilanjut di slide berikutnya.
apa selanjutnya? Ya, selanjutnya dalam virtual meeting kita kali ini kita akan membahas beberapa komponen. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari potensi diri. Ya, silahkan dilanjut ke operator sampai selesai slide ini. Tentang potensi diri ini apa pengertiannya, ya. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama mencari tahu, ya, apa dan bagaimana cara untuk kita mengenali potensi yang ada pada diri kita. Lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi supaya kita bisa menilai lebih meruncing terkait apa yang ada pada diri kita. Nanti akan ada di situ jenis-jenis kecerdasan manusia. Kemudian yang terakhir, cara mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ya. Baik ya, semuanya semangat selalu ya. Silakan dilanjut Kak Operator, mohon maaf. Di sini pengertian potensi diri ya adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ya, maksudnya adalah kemampuan yang ada pada setiap individu yang mungkin halnya belum diketahui oleh mereka, belum disadari, atau belum dicari tahu. Ada, dan sebenarnya itu sangat bisa dimaksimalkan kalau mereka mau mencari tahu. Yang kemungkinan kemampuan ini, atau dalam istilah lain, potensi ini bisa untuk dikembangkan sampai benar-benar menjadi seorang yang ahli. Ya, berbicara tentang potensi diri ini, teman-teman, ya sebenarnya nggak usah macam-macam ya, atau nggak usah banyak kalam, tidak usah banyak pembicaraan. Saya yakin dari teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini sudah banyak sedikit banyaknya tahu ya tentang apa sih yang teman-teman sukai, apa sih yang teman-teman inginkan, dan apa sih teman-teman yang ingin teman-teman kembangkan untuk diri teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk mengenali potensi diri ya. Untuk mengenai potensi diri ada 3 hal ya. Di slide selanjutnya bisa dipindahkan oleh Kak Operator, bahwa untuk mencari tahu potensi diri kita itu apa, cara mengenalnya banyak ya, tapi kita kerucutkan hanya kepada 3 hal. Yang pertama, what do you like ya. Apa yang kalian suka. Kemudian yang kedua, what do you want? Apa yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, what do you can? Apa yang kalian bisa. Jadi potensi diri, bakat yang ada pada diri kalian ini, sebelumnya kalian harus mencari tahu terlebih dahulu, menanyakan terlebih dahulu kepada diri kalian. Apa yang kalian suka. Apa sih yang kalian inginkan, dan apa yang kalian bisa. Gitu. Caranya untuk menjawab 3 hal ini, kalian bisa menggunakan orang sekitar, ya. Semisal teman-teman mungkin lebih banyak meminta bantuan kita terhadap hal apa, misalkan ya. Dalam sebuah acara keorganisasian misalkan, kita diperintahkan atau diamanatkan untuk udah si A, kamu jadi fotografer aja ya. Kamu bagian ini untuk mengatur acara gini. Nah, biasanya untuk mengenali potensi diri kita juga kita perlu bantuan eksternal dari sekeliling kita untuk mengetahui ya apa bakat yang kita miliki. Karena secara tidak langsung dalam dunia ini banyak mata yang ikut memperhatikan kita. Ya, kita gunakan ini ya untuk mengetahui apa yang kita bisa. Tanya teman sekeliling kita, teman terdekat kita. Mereka itu lebih banyak meminta bantuan kita terkait hal apa. Nah, ini biasanya juga akan membantu kita untuk menemukan potensi yang kita miliki. Ya. Jadi sebenarnya di sini ada istilah bahwa passion itu bukan hanya untuk dicari, ya, tapi passion perlu untuk disadari. Kita sadari ketika kita mengeksplor, ya, salah satu caranya juga adalah untuk mengetahui apa yang kita inginkan, ya. Apa yang kita bisa adalah mengeksplor, ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba hal baru. Kita coba hal yang baru, berbagai macam kegiatan, berbagai macam hobi, berbagai macam bakat, keterampilan kita coba. Ya, apalagi kita sebagai kaula muda, ya, sebagai pemuda yang masih memiliki semangat yang tidak terbatas, harus sering-sering mengeksplor. Ya, dari setiap kegiatan yang kita lakukan, dari setiap bakat yang kita coba pelajari, kira-kira mana yang lebih mudah? Ya.
Mana yang lebih mudah? Kalau dalam istilah timur itu kullu muyassar lima khuliqalahu. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan apa yang telah diprogram oleh Tuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah di pilah-pilah bakat kita di mana, kita diinstalnya ini aplikasinya apa, kemampuan kita apa. Secara umum ada potensi yang sejak lahir kita bawa yang harus kita cari tahu. Caranya adalah tadi sering mengeksplor, sering mencoba hal-hal baru, bakat-bakat baru, keterampilan yang baru kita coba. Hal-hal yang mudah, hal-hal yang dinilai orang lain di situ kita benar-benar expert, hal-hal yang dinilai orang lain di situ kita sering mencapai nilai tertinggi, ya, atau sering memberikan manfaat kepada orang lain, berarti di situ adalah potensi diri kita yang terus-menerus bisa kita kembangkan. Ya. Jadi potensi itu biasanya berawal dari ketidakprofesionalan, ya, berasal dari ketidakmampuan kita melakukan hal tersebut. Tapi apabila tadi ketika kita tidak mampu, ability, kemampuan, kalau kita terus, ya, didampingi dengan yang namanya willingness, ya, kemauan, yang namanya kemampuan tadi, ability, kalau kita mau berusaha, mau mencari bakat diri kita, terus mengeksplornya, si kemampuan ini akan menanjak naik. Ya, akan menanjak naik keahliannya, kualitasnya seiring kemauan yang kita miliki. Ya, jadi secara singkatnya untuk mengenali potensi diri kita itu ya kita cari tahu dulu apa yang kita suka. Ya, sebelum kita ingin mencari potensi diri, cari dulu nih yang kita suka itu apa, bidang apa, ya, di hal apa, dari segi apa dan sebagainya. Nah, kemudian ingin mencoba hal baru, ya udah kita coba bidang tersebut. Ketika kita sudah mempelajarinya, kalau mudah, ya, ternyata terasa mudah, lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan, kemudian minta penilaian, minta evaluasi dari orang sekitar. Kalau misalkan hasilnya bagus, sudah menjadi benar-benar potensi diri kita, cari lagi yang lain. Karena sebenarnya dari diri kita ini potensi bukan hanya 1-2. Ya, tapi akan banyak potensi yang kita miliki. Syaratnya adalah kita mau terus mengeksplor diri kita. Mumpung masih muda. Ya. Mumpung masih muda, karena kita ini rata-rata kalau nggak salah yang hadir di virtual meeting ini, webinar ini yang lahir di atas tahun 2000 nih kalau nggak salah. Ya, betul apa betul? Coba minta suaranya nih dari teman-teman, ya. Yang lahir di atas 2000 kayaknya paling banyak, ya. Jadi teman-teman, bahwa pemuda ini termasuk saya, ya. Termasuk saya juga insya Allah masih muda, ya. Kelihatannya muda kan? Gimana kamu moderator ini? Saya kelihatannya masih muda nggak? Aduh, masih muda dong, Kak. Masih segar. Iya, alhamdulillah, ya. Nggak perlu ditanyain lagi kalau kayak gitu, ya. Sama-sama kita masih, umur saya masih 23 tahun. Insya Allah ini kita sama-sama masih satu kelompok usia, ya, yaitu pemuda. Kalau dalam istilah timur disebut dengan syabab, ya. Kalau misalkan dalam istilah barat disebut dengan apa? Young. Betul apa betul? Ya, jadi dalam istilah barat tadi tentang young man, tentang pemuda itu dikatakan bahwa young man today will be a leader tomorrow, ya. Bahwasanya para pemuda saat ini ya, termasuk kita nih, dari sekian miliar penghuni bumi yang ada di dunia bahkan alam semesta, kemudian yang 200 ya hadir di webinar ini, insya Allah semua dari kita adalah disebut dengan young, ya. Para pemuda, insya Allah kita adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ya, kalau dalam istilah timur dikenal dengan syubbanul yaum rijalul ghad. Ya, artinya ya sama, ya. Secara garis besar sama seperti istilah barat tadi, bahwa pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Karena kenapa? An-nafi yada syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Bahwasanya di tangan seorang pemuda ini ada banyak sekali urusan-urusan masyarakat di masa yang akan datang. Kemudian di langkah kaki pemuda adalah kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, jadi sudah saatnya, ya, teman-teman saat ini kembali lagi tajdidun niat, ya, kembali lagi dalam artian memperbaharui lagi niat bahwa kita ini adalah pemuda, ya, bahwa kita ini adalah kaula muda yang saat ini memang, ya, pemuda itu tidak sama sekali, ya, dijanjikan masa lalunya, ya.
Juga pemuda juga tidak sama sekali dijanjikan hari ini. Tapi kita dijanjikan masa depan. Kalau kita punya masa lalu yang kurang menyenangkan, atau ada tragedi di hari ini yang kurang memuaskan atau sebagainya, jangan sampai itu memupuk semangat kita menjadi turun. Jangan sampai membuat diri kita down akan hal tersebut. Jangan sampai. Tapi janji kita yang dinanti-nanti oleh masyarakat umum terhadap kita kaula muda adalah masa depan kita. Jadi di hari ini, di siang ini, tajdidun niat. Kita kembali lagi memperbaharui niat untuk mengembangkan potensi diri yang kita miliki, untuk kembali lagi mengenal diri kita, more, lebih banyak lagi kita kenal diri kita pada siang hari ini. Lupakan masa lalu, kita lihat dan kita tatap masa depan. Masya Allah tabarakallah subhanallah. Baik teman-teman, silahkan bisa dilanjut ke operator bisa dilanjut. Jadi secara umum, it's very important for you to know more about yourself. Sekali lagi teman-teman, it's very important for us to know more about ourselves. Kita ini penting untuk mengetahui siapa diri kita. What is your passion? Apa sih passion kalian, potensi kalian, bakat kalian, minat kalian? What do you want? Apa yang kalian inginkan? What do you like? Apa yang kalian suka? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk mengambil kesempatan yang ada di masa sekarang yang kita kenal dengan era teknologi. Jadi sebelum kita bahas tentang jenis-jenis kecerdasan manusia, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Di era digital, di zaman modern saat ini, kesempatan dan peluang kerja itu cukup banyak. Benar. Kesempatan kerja ini mulai menggunung dari berbagai macam profesi, mulai banyak. Lapangan-lapangan kerja itu mulai bertebaran di mana-mana. Artinya kesempatan itu di mana-mana. Seperti buih di lautan, seperti ombak di laut. Banyak kesempatan yang kita bisa ambil hari ini. Banyak peluang yang bisa kita dapatkan hari ini. Nah, tapi pertanyaannya, kesempatan itu kan opportunity. Jadi pertanyaannya, apakah kesempatan itu selalu baik? Yang Anda mau tanyakan sama teman-teman di sini, apakah kesempatan itu selalu baik? Opportunity is good? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah opportunity might not be good. Yang namanya peluang, yang namanya kesempatan itu tidak harus menjadi baik. Opportunity can be obstacle. Bahkan kesempatan atau peluang itu bisa menjadi penghalang bagi kemajuan diri kita. Bisa menjadi penghalang di masa depan kita. Kalau apa? Kalau dengan banyaknya peluang, kalau dengan banyaknya kesempatan di zaman modern ini, kita sebagai zilenial, kita sebagai kaum milenial, betapa banyak sekali yang namanya tawaran-tawaran kerja kita temukan di Instagram feed, kemudian yang daftar line ID-in mungkin banyak juga tawaran dan sebagainya, atau banyak yang mendapatkan peluang beasiswa. Semua itu can be obstacle. Bisa saja opportunity ini, kesempatan ini, peluang ini menjadi kendala tersendiri bagi diri kita. Kalau apa? Kalau misalkan kita tidak tahu more about ourselves. Kalau kita tidak tahu tentang diri kita, banyaknya peluang, banyaknya kesempatan, tapi kita cuma ikut-ikutan orang. Ini nih ada peluang nih di sini. Ini ada beasiswa ini. Tapi kita tidak melihat tentang potensi kita itu apa. Asal masuk aja, yang diarahkan orang kita ikuti mereka. Yang disampaikan orang terkait informasi kita langsung percaya. Peluang-peluang yang ada bukannya menjadikan diri kita menjadi lebih baik, tapi karena kita tidak tahu diri, tidak mengenal diri kita, apakah peluang ini cocok dengan kita, justru akan menjadikan kita terombang-ambing seperti ombak di lautan. Nah, bisa dipahami semuanya? Jadi seperti itu kesempatan dan peluang di masa sekarang, di zaman modern ini cukup banyak sekali, tetapi jangan asal mengambil kesempatan, jangan asal ambil peluang, kita perlu memilah-milah itu semua, jangan asal ikut apa kata orang supaya kita tidak terombang-ambing seperti ombak di lautan.
supaya kita terarah, ya, supaya kita tidak tersesat. Lagi-lagi untuk menghadapi hal tersebut, untuk menghindari hal tersebut adalah kita harus apa? Know more about yourselves, ya. Banyak mengenal tentang diri kita masing-masing. How about your passion? What do you like? What do you want? Ya, apa hobi kalian? Apa yang kalian inginkan? Ini perlu, ya. Ini perlu untuk kita tulis, ya, di kertas, list down, ya. Tulis, ya, di kertas oleh teman-teman sekalian, oleh rekan-rekan sekalian tentang apa yang teman-teman sukai, tentang kelemahan masing-masing. Ini akan membantu kita lebih intim dengan diri sendiri, ya. Jangan kepo, ya, bahasanya sekarang, jangan kepo sama urusan orang lain kalau diri sendiri aja masih sering bingung, gitu. Jangan kepo sama urusan cinta kalau masa depan aja belum terlihat di depan mata. Ya, istilahnya kayak gitu, ya. Jadi kepo itu banyak tahu tentang segala hal, boleh, tapi dimasukkan terhadap tempat yang pas. Likulli maqamin maqalin, walikuli maqamin maqalin, istilahnya. Setiap perkataan itu ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya, ya. Jadi maksudnya apa? Kita boleh, ya, sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan ini kita sibukkan untuk hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, apalagi untuk pemudi-pemudi nih biasanya nih. Ya, kepada kaum perempuan itu biasanya mereka mau mencari hal yang biasanya bikin mereka sakit hati. Jadi saran dari saya, ya, lebih baik kalau misalkan udah tahu hal ini bakal bikin teman-teman sakit hati, merasa down, lebih baik tidak usah dicari tahu. Kepolah hal-hal yang bisa membuat diri teman-teman itu bangkit semangatnya, ruh juangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian di poin nomor 3 yang akan sama-sama kita diskusikan atau kita obrolkan tentang jenis-jenis kecerdasan manusia. Ya, karena kenapa? Kecerdasan ini erat kaitannya dengan potensi. Kalau tadi misalkan dari benak teman-teman atau dari hati teman-teman, mungkin ada yang berbicara, ini Kak Faris ngapain sih ngomongin dari tadi potensi, what is your passion, what do you want, what do you like, bla 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 bla. Kenapa sih ngomongnya itu terus seperti ini? Nah, jadi itu cuma sekedar awal aja, ya, bahwa untuk mengenalkan potensi, bahwa memang potensi itu adalah bakat terpendam, ya, yang sangat erat kaitannya dengan kecerdasan manusia, yang notabene-nya kecerdasan itu yang harus digarisbawahi nih oleh teman-teman, bahwa kecerdasan itu bukan hanya perihal akademik, nilai di kelas, ranking di kelas, IP atau IPK yang sekarang sedang dicari, diperjuangkan oleh teman-teman perkuliahan sekarang, teman-teman mahasiswa atau mahasiswa sekarang, bukan hanya itu, ya. Kecerdasan itu tidak melulu dengan nilai di atas kertas, ya, teman-teman. Nilai di atas kertas itu berupa ijazah. Kalau misalkan ijazah itu kena basah, kena air, terbakar, nilai itu tidak ada gunanya lagi, ya. Jadi kecerdasan itu tidak melulu tentang hal itu. Sungguh sangat merugi, sungguh sangat dalam artian kurang beruntung seseorang yang sampai saat ini merasa bahwa dirinya tidak cerdas dalam hal akademik, kemudian putus asa dan tidak ingin melanjutkan hidupnya. Itu sungguh sangat merugi. Banyak nggak orang-orang yang seperti itu? Pertanyaannya. Banyak, ya. Bahkan di zaman yang modern seperti saat ini, kaum milenial, kaum zilenial yang notabene-nya sekarang sudah zaman teknologi, masih menganggap bahwa kecerdasan itu hanya tentang nilai di atas kertas, ya, tentang akademi, peringkat di dalam kelas. Akhirnya mereka menganggap dirinya tidak berguna kalau dapat peringkat 10 ke bawah. Mereka menganggap dirinya tidak berguna kalau IP dapatnya di bawah 2, ya, atau di bawah 3, 2,90 misalkan. Merasa tidak berguna ketika mereka tidak mendapatkan nilai cum laude. Itu salah, ya. Tidak melulu kecerdasan berkaitan tentang hal itu. Ya, tapi insya Allah untuk rekan-rekan yang saat ini hadir sudah paham, ya, tentang kecerdasan itu memang tidak terkubu, ya, tidak terpola untuk hal yang berbau akademik saja. Ya. Kemudian apa? Kecerdasan itu apa? Di sini dijelaskan, ya, bisa lihat di layar, ya, teman-teman bisa dilihat bahwa kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, memecahkan masalah, berpikir. Ya, kecerdasan sering dikaitkan dengan potensi. Makanya untuk mengenali potensi diri kita, saatnya juga kita mengetahui jenis-jenis kecerdasan, ya. Supaya nanti setelah adanya virtual meeting ini, setelah adanya sharing-sharing bersama kami di sini,
setidaknya lebih dapat mengenal lagi about dirinya masing-masing gitu, tentang diri kita itu apa, kemampuannya apa, lebih cenderung itu sukanya di bakatnya bidang apa ya. Jadi lanjut Kak Operator bisa dilanjut bahwa salah satu psikolog ya pernah menganalisa dan ini dipakai oleh banyak psikolog dunia bahkan untuk membantu orang tua dalam ilmu parenting ya. Dalam ilmu parenting ini banyak membantu orang tua untuk mengkubu-kubukan bakat dari seorang anak ya. Kita sebagai pemuda nggak ada salahnya ya untuk melihat klasifikasi atau mempelajari klasifikasi yang dibuat oleh Profesor Howard Gardner tentang kecerdasan manusia ini. Karena ini cukup bagus supaya kita lebih mengenal diri kita lebih dalam lagi, lebih intim lagi, dan kita bisa mencintai diri kita sendiri. Itu kuncinya. Kunci kita merasa kebahagiaan, kunci kita merasakan tenang, kunci kita merasakan damai di dunia ini adalah dengan cara mencintai diri sendiri. Ya, sekali lagi, saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sini, kunci kita merasa bahagia, aman, sejahtera, tentram adalah dengan mencintai diri sendiri. Kunci untuk mencintai diri sendiri adalah mengenal diri sendiri. Itulah ya, saatnya sama-sama kita ngobrol santai. Ada klasifikasi yang dibuat oleh psikolog Profesor Howard Gardner ya, Gardner tentang kecerdasan manusia. Ini istilahnya adalah multiple intelligence ya. Multiple intelligence ini maksudnya kecerdasan ganda. Artinya dari 8 macam yang diklasifikasikan oleh beliau, dari kita itu bisa ada 1 atau 2 kecerdasan, 3 bahkan 8-8-nya bisa kita miliki. Ya, itulah yang disebut dengan multiple intelligence. Bahwa sebenarnya kita ini diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerima banyak sekali ilmu daripada komputer, daripada robot, daripada mesin-mesin yang ada. Karena kita manusia adalah apa? Ciptaan Allah yang paling sempurna. Insya Allah ya, Masya Allah. Jadi kita lihat di sini kecerdasan yang diklasifikasikan oleh Profesor Howard Gardner. Pertama ada kecerdasan linguistik. Ya, ini saya sebutkan secara terperinci. Mohon maaf secara umumnya saja. Rinciannya nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Yang kedua ada kecerdasan logik ya atau matematik. Yang ketiga ada kecerdasan spasial, visual. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik. Kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal, ya bisa dipindahkan oleh operator. Ya. Kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Ya. Jadi dari kedelapan hal ini, mari kita sama-sama ulik, ya. Kita sama-sama amati, kita analisa. Perhatikan ya teman-teman, kira-kira bakat teman-teman, potensi teman-teman cenderungnya itu ada di intelligence yang mana, ada di kecerdasan yang mana. Bismillah ya, pasti lebih dari 1. Mudah-mudahan di sini rata-rata semuanya di atas 5, 6, 7, 8 ya. Insya Allah ya. Silakan dilanjut Kak Operator. Yang pertama di sini ada kecerdasan linguistik ya. Ada kecerdasan linguistik ya. Kalau kita runtut bahasa linguistik ini menurut peribahasa itu artinya adalah kecerdasan berbahasa. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan linguistik ini? Jadi kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara mohon maaf sekali lagi, kecerdasan linguistik di sini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Nah, kira-kira secara makna dari kecerdasan linguistik ini teman-teman ada nggak? Ya, yang kena di sini, potensinya kira-kira di sini. Wah, ini gua banget nih, gitu kan? Ibaratnya kalau kata teman-teman. Jadi lebih spesifik lagi, kecerdasan linguistik itu seperti apa? Biasanya orang yang memiliki kecerdasan berbahasa, dia suka membaca, ya, membuat puisi, menulis, kemudian menguasai banyak bahasa, Inggrisnya jago, bahasa Indonesianya apalagi, Jawanya, Sundanya, ya bahasa Batak juga bisa, Dayaknya atau yang dari luar misalkan seperti Perancisnya, Mandarinnya menguasai. Ini udah jelas-jelas dia adalah orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Nah, di sini lebih spesifik lagi.
Ya, lebih spesifik lagi di sini ada profesi-profesi yang bisa teman-teman kejar ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Profesi-profesi yang mungkin bisa diidamkan oleh teman-teman sesuai dengan bakatnya masing-masing. Biasanya orang yang cerdas linguistik, dia berprofesi sebagai orator yang ulung. Ya, public speaking. Karena tadi kan, pengertian linguistik ini kemampuan dia menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Ya, ketika dia bisa menggunakan bahasa lisannya dengan efektif, dia cocok untuk menjadi orator. Ya, penulis, wartawan, penerjemah, dan sebagainya. Ya, ini adalah profesi yang sangat cocok untuk orang-orang yang cerdasnya di segi bahasa. Ya, baik, kita lanjut lagi untuk yang kedua, ada kecerdasan logik atau matematik. Ya, bisa sama-sama teman. Jadi gini teman-teman, karena di sini langsung empat-empatnya ada tentang kecerdasan, mohon kiranya supaya fokus, supaya konsis, supaya tidak terpecah konsentrasinya, jangan coba-coba untuk dibaca sendiri dulu ya di poin nomor 3 atau poin nomor 4-nya. Kita satu persatu lihat dulu ya, secara berkala, secara bertahap supaya masuk ke alam bawah sadar kita dan kita dapat mengambil kesimpulan yang ada. Ya, begitu ya. Jadi jangan dulu dibaca nih ya yang lain-lainnya. Kita baca sesuai dengan poin yang saat ini sedang kita bahas. Baik, nomor 2 ada kecerdasan logik atau matematik. Itu adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, mencari solusi yang jitu. Mereka juga jago buat menalar sesuatu, menghafal maksudnya ya. Kemudian menghafal sesuatu dengan cepat ya. Mereka sangat jago dalam hal ini. Piawai lah bahasanya. Biasanya mereka ini yang cerdasnya dibilang logik ya, logika, matematik ini maksudnya kecerdasan logika, kecerdasan berpikir. Mereka gemar teknologi. Ya, ahli IT biasanya. Kemudian mereka juga melek matematika, yang biasanya kita nggak suka matematika, tapi mereka wah, hari-harinya itu makan itu matematika. Kalau nggak belajar matematika rasanya aus sama lapar. Kayak Jeremy Pauline kayak gitu biasanya. Ya. Kemudian hobi catur, ahli manajemen, juga mereka biasanya pembuat rencana yang handal, suka menganalisa. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas logikanya, cerdas pola berpikirnya, cocok menjadi akuntan, menjadi programmer, ilmuwan, ahli matematika, ekonomi, dan sebagainya. Yang saat ini sedang naik daun itu kan terkait persahaman ya. Terkait persahaman yang saat ini kaula muda banyak naruh saham di situ. Ya, entah di kriptonya, entah di reksadananya, atau entah di indeks-indeks yang lainnya. Ini sekarang lagi sangat naik daun. Ini orang-orang yang bisa trading ya dengan baik, kemudian ibaratnya seperti itulah ya, bisa melihat teknikal fundamentalnya, analisis fundamental, analisis teknikalnya. Itu biasanya orang yang cerdas di bidang logik juga. Ahli ekonomi ya yang paham tentang persamaan dan sebagainya, itu biasanya cerdas di bidang logik ya, di bidang matematik. Kemudian yang ketiga, kita lihat sama-sama di sini ada kecerdasan spasial ya, atau kecerdasan visual yang berkaitan dengan seni, dunia art ya, dunia seni. Ini mereka itu mampu untuk melihat dunia visual dan spasial ruang terbuka ini dengan cermat. Ya, suka ngegambar, fotografi, mencintai berbagai seni, pembaca peta yang baik. Ya, ini nih ya, teman-teman yang misalkan kalau naik motor disuruh sama temennya ngelihat GPS tapi sering nyasar, wah ini kecerdasan spasialnya perlu dipertanyakan ini. Yang biasanya suka diboncengin teman, ya pergi kemana-mana suruh ngeliat GPS tapi udah tahu di situ ada peta, tinggal ngikutin si mbak Google, setelah 500 meter belok kanan, masih aja salah. Wah, padahal udah dibimbing di situ. Berarti mungkin kecerdasan spasialnya perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena pembaca peta yang baik itu salah satu ciri-ciri ya dari orang yang cerdas spasial. Spasial itu kan artinya ruang terbuka. Kita melihat mata, seiring mata memandang, di kanan ada pohon, di kiri ada pohon, tengah-tengahnya ada kali, kita berenang di situ. Nah, kemampuan untuk menalar, melihat ruang terbuka itu adalah kecerdasan spasial. Kita bisa menikmati hal di situ ya. Profesinya itu bisa menjadi pengemudi, ya kan? Pengemudi itu baik itu sopir mobil atau nahkoda atau pilot, ini mereka adalah yang benar-benar memiliki kemampuan dari hal spasial, ruang terbuka. Karena kalau orang nggak fokus ya, orang nggak fokus melihat ke depan, orang nggak fokus untuk mengemudi dan sebagainya, pasti mereka akan kehilangan konsentrasinya. Sedangkan orang yang memiliki kemampuan spasial ini, mereka cocok ya untuk menjadi pilot, nahkoda, masinis ya, atau supir profesional, cocok ya. Kemudian pelukis ya,
Karena pelukis ini bisa melihat dari visualnya. Gitu. Visual ini adalah ruang terbuka. Jadi gini, kalau spasial ini ruang terbuka yang ada di dunia nyata, teman-teman. Ya. Sekali lagi, spasial ini ruang terbuka yang ada di dunia nyata. Kita melihat langsung. Sedangkan visual ini adalah ruang imajinasi yang ada di kepala kita. Jadi ketika merem, banyak ruang banget nih. Ya. Jadi melihat banyak imajinasi, ya banyak ide dan sebagainya. Itu orang yang pinter visual itu biasanya jago menjadi pelukis, arsitek, dekor dan sebagainya. Jadi gitu ya. Kalau spasial ini ruang terbuka di dunia nyata, kalau visual ini ruang imajinasi yang ada di akal pikiran kita, di alam bawah sadar kita. Itu perbedaan antara spasial dan fasial. Ya. Kemudian antara spasial dan visual, mohon maaf. Kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestetik. Ya, ini biasanya laki-laki nih di sini kecerdasan kinestetik itu yang berkaitan dengan jasmani. Kemampuan mereka dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Biasanya gemar berolahraga, ya, dance, badannya itu nggak mau diam. Ya. Kalau misalkan kata istilah orang Sunda itu kulihat malu, ya, kulihat bangun tidur, kulihat dan sebagainya. Istilah itu nggak mau diam lah ya. Kemudian dia juga lebih mudah berpikir saat sedang bergerak. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau menghadapi ujian akhir semester misalkan, dia kalau misalkan teman-teman ngelihat ada orang yang sambil jalan sambil baca diktat gitu kan, kayaknya fokus banget, nah berarti dia punya kecerdasan kinestetik. Coba dicoba nih, ini bisa jadi menjadi pola belajar teman-teman. Kalau misalkan belajar dengan musik, ya dengan musik, pasnya banget musik ya. Dengan musik ternyata masih belum bisa konsen, belajar duduk masih belum bisa konsen, belajar bareng teman-teman masih belum bisa konsen, coba bergerak sambil lari kalau perlu ya. Kali aja dengan teman-teman bergerak di situ bisa menambah tingkat konsentrasi teman-teman, berarti teman-teman cerdas di hal yang kinestetiknya ini. Ya. Kemudian mereka suka hal yang menantang, yang bisa memacu adrenalinnya. Biasanya berprofesi sebagai aktor, ya, penari, atlet, pengrajin, dokter bedah, pengukir. Pengrajin di sini dalam artian tangannya ini ya bisa bergerak kemanapun. Dia jago dalam artian memahat patung ya bagi beberapa orang juga dan sebagainya dan sejenisnya seperti itu. Lanjut ke kecerdasan yang kelima, ada kecerdasan musikal ya. Operator bisa dipindahkan layarnya menuju slide berikutnya. Jadi kecerdasan kelima, tadi ada 8 kecerdasan, 4 sudah kita bahas, 4 lagi. Kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang ya untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, mengekspresikan bentuk suara atau musik. Mereka biasanya gemar bermain musik, paham intonasi, nada, ya, bermusik saat beraktivitas itu sangat membuat konsentrasi mereka meningkat. Ini contohnya orang-orang yang cerdasnya dalam musikal. Orang yang mampu mengamati musik mungkin bisa menjadi seorang kritikus ya. Yang bisa mengarang musik ya, tulisan-tulisan dikarang menjadi melodi-melodi itu bisa menjadi seorang komposer. Yang mengekspresikan musik lewat suara bisa menjadi penyanyi ya, dan sebagainya dan sebagainya. Paham intonasi nada, biasanya ada orang yang suaranya bagus ya, ketika digenjreng bareng gitar jadi pales gitu kan. Jadi tetap ya ada seseorang yang mengekspresikan dalam bentuk nyanyi juga jago, tetap harus dilatih lagi ya, dilatih lagi untuk alat musik yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal, people smart ya. Ini biasanya adalah kemampuan seseorang dalam mengamati dan mengerti maksud ya, motivasi dan perasaan dari orang lain. Jadi orangnya ini benar-benar easy going. Orang ini biasanya ciri-ciri orang yang ekstrovert nih. Kalian teman-teman yang ekstrovert ya, biasanya seperti ini ya, bisa mengamati atau ibaratnya pahamlah sama perasaan orang lain, yang enggak gampang dalam artian membuat orang lain sakit hati dan sebagainya. Itu biasanya ini ciri-ciri orang ekstrovert itu mereka cerdas di bidang interpersonalnya, people smart. Mereka senang berorganisasi, suka berdiskusi. Seakan-akan itu kalau mereka diskusi ini kayak gini, misalkan setelah ini ada diskusi, rasanya mereka itu seger lagi. Ibarat siang hari saat ini minum es kelapa pakai es, seger. Nah, biasanya orang-orang extrovert tuh kalau udah diskusi itu semangatnya naik lagi. Ibaratnya mencharge energi mereka. Ya. Kemudian mereka juga pendengar yang baik, lebih suka melakukan pekerjaan bersama. Ya, lebih suka melakukan pekerjaan bersama, soalnya kalau bareng-bareng orang lain yang ngerjain, gitu ya.
Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga ya. Jadi memang mereka sukanya itu kalau misalkan belajar itu belajar kelompok. Biasanya sebagai leader, profesi mereka itu leader biasanya, pemimpin, kemudian organisatoris dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, self-smart. Kemampuan mempersepsi diri sendiri dan membedakan suasana hati, keinginan, motivasi, dan perasaan diri sendiri. Jadi motivasi yang datang itu cukup dengan diri sendiri. Cukup dengan menguatkan dirinya setiap pagi. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini saya akan bisa melakukan banyak hal. Hari ini semangat, bisa. Nah, dengan dia cukup menyemangati dirinya sendiri aja, satu hari itu berjalan dengan mulus. Mau tidurnya dievaluasi, dia berdoa, hari ini hari menyenangkan, esok hari saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Nah, biasanya orang-orang intrapersonal ini, self-smart ini, mereka bisa dalam artian mengatur diri mereka sendiri dengan sangat piawai. Ya. Mereka suka bermeditasi. Bermeditasi itu mungkin dalam artian ya bisa diibaratkan seperti sembahyang, ibadah, atau perempuan biasanya juga sukanya yoga gitu kan sambil olahraga. Kemudian orangnya itu visioner. Visioner itu kalau orang baru 1 langkah dia udah 5 langkah ya. Merencanakan hidupnya dengan smart ya, merencanakan hidupnya dengan teratur, dibuat rencana dengan spesifik, ditulis, ditempel di dinding-dinding ya, kemudian menjadi motivasi tersendiri untuk dirinya. Gemar menulis di buku harian, lebih maksimal dalam mengerjakan tugas seorang diri. Ya, mereka sukanya itu belajar sendiri. Mereka biasanya berprofesi sebagai motivator, konselor, dan sebagainya. Ya, menjadi konselor itu konsultan, tempat bertanya orang ketika tidak tahu biasanya. Nah, yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Ya, kecerdasan naturalis ini, teman-teman, adalah biasanya kemampuan mengamati, kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Jadi maksudnya orang ini benar-benar intim dengan flora fauna. Mereka ini tidak suka kalau orang membuang sampah sembarangan. Mereka ini peduli lingkungan. Yang saat-saat ini sedang menggaung-gaungkan yang namanya go green, kemudian save art. Nah, itu biasanya orang-orang yang cerdas naturalis. Kan ada ya moto-moto saat ini itu lagi berkembang yang namanya go green misalkan. Save art dan sebagainya. Ini biasanya yang mengembangkannya orang-orang yang cerdas di bidang naturalis. Biasanya kalau ada bunga mawar dicabut aja, hati mereka tersakiti gitu. Misalkan kayak gitu ya. Tapi itu terlalu lebay ya. Itu terlalu lebay. Ya. Intinya yang cerdas naturalis itu gemar bercocok tanam, suka traveling, beternak, mengoleksi berbagai jenis flora dan fauna. Potensinya besar menjadi peternak, petani, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh profesi yang saya tulis di sini, tapi pada dasarnya teman-teman bisa mencari lagi. Dari ke-8 kecerdasan ini, banyak sekali profesi yang bisa didapatkan. Ya, banyak sekali hal-hal expert, teman-teman menjadi ahli yang diidamkan, banyak. Ya. Asal teman-teman melek buku, melek wawasan, melek pengalaman, mau bergerak, mengeksplor terus diri teman, ya, diri teman-teman, diri rekan-rekan. Mumpung masih muda, yuk kita semangat, yuk sama-sama kita saling support satu sama lain. Ya, baik. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana cara mengembangkan potensi diri, sini ada istilah timur dari Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu dikelompokkan menjadi 4. Ya, manusia itu dikelompokkan menjadi 4. Di sini menurut istilah timur yang dikembangkan oleh Imam Ghazali, Al-Ghazali, bahwa ada orang yang rojulun yadri, wa yadri annahu yadri. Ya. Ada seseorang yang sadar bahwa dirinya itu mempunyai kompetensi. Ya. Ada orang yang sadar bahwa dirinya ini memiliki kompetensi. Nah, biasanya orang ini bisa berkembang melesat jauh ke depan, masuk kategori orang yang progresif. Mereka ini selalu menciptakan ide, mereka tidak menunggu momen tapi menciptakan momen. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ada rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Ya. Ada orang yang mereka itu sadar, ya. Mohon maaf, ada orang yang tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya memiliki kompetensi, ya. Bahwa sebenarnya mereka ini memiliki kompetensi tapi mereka tidak tahu itu, ya. Orang yang seperti ini perlu mentor, ya. Orang yang seperti ini perlu apa? Perlu mentor.
Jadi orang yang rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ya, mereka ini perlu mentor, sangat perlu mentor. Ya. Karena apa? Kalau misalkan kita punya mentor, itu ibaratnya kita sedang berdiri atau sedang duduk di pundaknya raksasa. Kita ini kurcaci, tapi kita punya mentor. Mentor itu ibaratnya raksasa. Kita didaikin ke pundak mereka, kita bisa melihat apa yang dilihat oleh mentor kita. Kemudian ada yang rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang mengetahui dan tidak sadar bahwa dirinya mengetahui. Maksudnya seseorang yang punya kompetensi. Seseorang yang mempunyai kompetensi, ya, tapi dia ini tidak mau mengembangkannya. Dia itu pemalas. Dia itu nggak mau bergerak. Dia itu sama sekali tidak mau dalam artian mengembangkan potensinya. Orang yang seperti ini sama teman-teman silakan disupport, ya, silakan didukung, silakan ditemani sampai dia menjadi seseorang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Dan yang terakhir adalah rojulun la yadri annahu la yadri. Orang, ya, yang tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa dirinya tidak mengetahui. Memang dia belum tahu potensinya. Ini orang yang perlu, ya, diarahkan, ya. Orang yang perlu dalam artian kita kasih tahu bahwa dia itu tidak boleh diam saja. Jadi ini ada 4 kelompok, ya, yang disinggung oleh Al-Ghazali terkait hal itu. Ya, jadi untuk sampai saat ini silakan operator untuk dipindahkan ke slide selanjutnya. Cara mengembangkan potensi diri, ya, ini pertama kuatkan niat, ya, bisa langsung di-share semuanya oleh admin, oleh operator. Kuatkan niat seperti halnya dari awal tadi yang saya sampaikan bahwa niatkan dari sekarang mumpung masih muda. Kalau kita melihat masa lalu yang lumayan kurang menyenangkan, melihat hari ini yang kurang memuaskan, ingat masa depan pemuda itu dijanjikan masa depannya, bukan melihat masa lalu atau hari ini, ya. Ya, tapi masa depannya. Tapi hari ini benar-benar bisa dalam artian membantu kita untuk menciptakan masa depan. Hari ini kita niatkan untuk merubah diri kita, untuk meningkatkan semangat kita, semangat juang kita, lakukan yang terbaik di setiap harinya. Kemudian mengenal diri sendiri dengan cara banyak membaca buku, bertanya kepada orang lain, teman dekat kita, keluarga kita, bisa kita minta bantuan mereka untuk kita mengenal lebih intim terhadap diri kita. Ya. Open minded terhadap kritik dan saran. Kita memiliki wawasan yang terbuka. Dalam artian nggak baperan. Nah, tadi kan salah satu cara untuk mengenal diri sendiri itu adalah kita bertanya kepada orang sekitar. Udah mah kita bertanya sama orang sekitar, dikasih tahu kejelekan kita, malah kita yang ngegas. Jangan kayak gitu, ya. Kalau misalkan kita nanya tentang diri kita, mereka jujur, kita terima saran mereka, open minded. Ya, mereka itu bukan mengkritik kita, menjatuhkan, melainkan untuk membuat kita lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Kemudian tidak takut mencoba hal baru, ya. Menerapkan kebiasaan baik, kemudian membuat rencana dan tujuan, komitmen, ya. Ini yang paling penting, komitmen. Komitmen ini lebih dari segalanya. Percuma kita punya niat, tapi niatnya itu cuma sebatas niat. Hari ini semangat, besoknya enggak, ya. Hari ini semangat, besoknya leyeh-leyeh lagi. Hari ini semangat, besoknya main game 24 jam. Itulah orang yang disebut dengan tidak memiliki komitmen, ya, tidak memiliki konsisten yang baik. Maka kita tinggalkan itu. Kita harus memiliki, dalam istilah Timur dikenal dengan keistiqomahan, kemampuan kita bertahan, ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mencari circle yang tepat. Wah, istilah circle ini istilah milenial sekali, ya. Istilah kaum milenial ini circle. Circle itu adalah tempat di mana kita berinteraksi, seringnya di mana? Ya, teman-teman sekitar kita lah. Sahabat kita, ya. Teman organisasi kita itu adalah circle. Kita cari circle yang tepat. Kalau misalkan teman-teman itu jagonya berbakatnya di bidang fotografi, maka carilah komunitas fotografi. Teman-teman itu sukanya di bidang persahaman, carilah komunitas saham. Teman-teman itu hobinya di hal bahasa, cari komunitas bahasa. Ya, pokoknya carilah circle yang tepat. Ini untuk mengembangkan potensi diri agar kita ini banyak wawasan baru dari mereka yang satu frekuensi dengan kita. Ya.
Tapi ini bukan artian kita membatasi untuk mencari sahabat ya. Bukan ada artian kita ini membatasi untuk mencari seorang teman. Enggak ya. Kan katanya kalau misalkan persahabatan itu bagai kepompong gitu ya. Banyak perbedaan itu lebih menarik ya. Jadi kalau dalam hari ini mencari circle yang tepat, kita harus nyari orang yang satu frekuensi. Maksud saya bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan yang berbeda frekuensi. Enggak. Ya justru kalau misalkan yang beda itu biasanya seru. Yang sering berantem itu biasanya seru kayak gitu. Ya. Tapi maksudnya ini khusus ya untuk circle yang tepat untuk mengembangkan potensi kita masing-masing. Yang terakhir, percaya diri. Bahasa sekarang itu jangan insecure. Enggak usah insecure ya. Ya, untuk tidak insecure apa ya tadi? Untuk kita percaya diri, kita lakukan poin-poin yang ada di atas. Punya niat, kenal diri sendiri, open minded, tidak takut mencoba hal baru, punya kebiasaan baik, membuat rencana, komitmen, punya circle yang tepat. Nah, kalau kita memenuhi semua poin yang ada di atas, percaya diri kita pasti meningkat. Itulah ya. Jadi kalau teman-teman merasakan, aduh saya insecure, aduh kok gue ngerasanya minder bet ya sama dia ya, gini ya. Ini bukan urusan asmara ya. Ini mindernya, insecure-nya bukan urusan asmara, beda lagi ini. Ini insecure-nya untuk mengembangkan potensi kita. Cara untuk percaya diri adalah menyiapkan poin-poin yang ada di atas tadi ya. Kita siapkan semuanya, insya Allah percaya diri kita akan meningkat ya. Baik, Kak Operator bisa dilanjut. Korelasi antara potensi diri dan kesuksesan ya. Korelasi itu adalah hubungan ya. Hubungan antara potensi diri dan kesuksesan. Karena kan tadi kita judulnya mengenali potensi diri untuk sukses. Loh, ada hubungannya ya antara potensi diri sama kesuksesan? Ada. Nah, di situ teman-teman bisa sama-sama lihat di layar. Pada dasarnya seseorang yang dapat mengembangkan potensi dirinya, mengarahkan potensi dirinya, kemudian mengevaluasinya, akan mencapai kesuksesan sedini mungkin. Ya, mereka mampu menciptakan percepatan diri, ya, melesat bagai kilat, melesat bagai busur panah yang ditarik oleh busurnya, ya. Melesat bagai anak panah yang ditarik oleh busurnya. Itu dia. Pada dasarnya kalau kita udah nemu ini ya about yourself, diri kalian masing-masing, what your passion, what you want, what you like, what you can, apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa, kalian cari tahu, kemudian kalian arahkan, kalian sering mengevaluasinya, belajar lagi, kalian akan mencapai kesuksesan sedini mungkin. Walaupun sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, yang namanya kesuksesan itu relatif ya. Yang namanya kesuksesan itu relatif ya. Setiap harinya itu harus ada kesuksesan yang kita capai setiap tahunnya. Orang yang baru lulus madrasah ibtidaiyah masuk ke SMA, MTS atau SMP, orang tuanya menganggap anak saya sukses. Anak saya lulus dari MI, ya alhamdulillah enggak ngulang. Orang yang baru lulus SMP kemudian naik SMA dianggap sukses juga. Orang yang berhasil mengalahkan insecure-nya untuk menikah, misalkan laki-laki ya berani melamar perempuan misalkan. Ini motivasi buat diri saya sendiri juga sebenarnya. Ya. Orang yang berani laki-laki melamar kepada perempuan, datengin ayahnya dengan berapapun kemampuan yang ia miliki, kemudian berhasil menikah, akadnya terjadi, itu juga sukses sebenarnya. Jadi sebenarnya kesuksesan ini adalah pencapaian seseorang yang ia inginkan. Sifatnya relatif, tidak boleh kita hanya ingin merasakan kesuksesan atau mencapai kesuksesan pada satu hal. Sampai kita sebelum masuk liang lahat, setiap harinya harus ada kesuksesan yang kita capai. Ya, supaya menjadikan diri kita terus berimprovisasi, terus berkembang. Ya. Jadi pada prinsipnya, seseorang yang ingin mencapai kesuksesan dengan potensi diri yang ia miliki, jadi gini, teman-teman udah punya potensi, udah tahu potensinya apa, udah tahu bakatnya di mana, kesenangannya apa, hobinya di mana, kemudahannya di bidang apa, udah ketemu semua itu. Terus gimana sih untuk mengkorelasikan antara kesadaran teman-teman akan potensi ini dengan kesuksesan? Caranya adalah memegang teguh dua hal ini. Pertama, right direction, dan yang kedua right strategy. Ya, jadi teman-teman itu harus punya arah yang pas, ya. Tujuan yang pas. Sering berdiskusi sama mentor. Biasanya kita akan diarahkan oleh mentor. Kita harus punya mentor, teman-teman. Gak bisa kita hidup di dunia ini sendiri belajar tanpa guru. Jangan sesekali belajar tanpa guru.
kita harus memiliki mentor, kita harus memiliki pembimbing, kita harus memiliki guru yang dekat dengan kita, ya minimal orang tua, ayah, ibu, atau kakak yang ada di keluarga. Minta pendapat mereka untuk mengarahkan kita kemana jalan yang pas, kemana jalan yang cocok. Jangan menjadi seseorang yang sombong, ya, dengan menjadikan dirinya seakan-akan orang yang paling luar biasa. Nggak ada. Ya, kita perlu mentor, kita perlu bimbingan dari orang lain. Arahkan yang tepat, right direction. Segera cari mentor. Yang kedua, right strategi. Punya strategi yang pas, ya. Punya tujuan yang jelas, dicatat apa yang diinginkan teman-teman, akan potensi yang dimiliki, tempel di dinding-dinding, tempel di kamar, kalau perlu di jidat, ya, supaya seperti 5 cm gitu, kemana-mana kelihatan. Ya kali kayak gitu, ya. Nggak perlu segitunya juga. Intinya, untuk kita mengembangkan potensi yang kita miliki, kita harus punya dua hal tersebut. Pertama, right direction, dan yang kedua adalah right strategi. Nah, yang paling susah lagi adalah untuk menjaga komitmen yang oke, Kak. Saya udah punya arah yang pas. Saya udah tahu tujuan mau kemana. Udah jadi visioner nih, kan, punya strategi yang pas. Tapi kadang-kadang di tengah jalan futur. Futur itu istilahnya adalah malas, jenuh, bosen. Ya, itu apa yang harus saya lakukan. Nah, yang harus dilakukan untuk menjaga komitmen ini adalah kenali panca disiplin. Ya, kenali panca disiplin. Panca itu artinya 5, disiplin itu artinya ya disiplin. Disiplin itu adalah kita teguh dengan prinsip kita teguh dengan apa yang kita lakukan, mengikuti kebijakan yang ada dan sebagainya. Disiplin ini ada 5 disiplin. Yang pertama ada disiplin ibadah. Ya, kita sebagai hambanya Tuhan, sebagai hambanya Allah, apapun agamanya, disiplin ibadah. Ini untuk menghilangkan kesombongan kita bahwa diri kita ini diciptakan dengan sendirinya. Na'udzubillah. Ya, maka kita ini ada yang menciptakan. Kita ini diciptakan adalah sekali-kali juga, bukan sekali-kali, bahkan kita untuk menyembah Tuhan kita. Ya, apapun agama teman-teman, jangan sekali-kali lalai akan ibadahnya. Ya, ini adalah untuk menguatkan, mengisir relung hati teman-teman akan spiritual, supaya apa yang dicapai teman-teman tidak terasa hampa. Ya, tidak terasa hampa. Banyak kesuksesan yang teman-teman raih dari berbagai bidang, tapi ibadahnya kurang, tidak dekat dengan Tuhan masing-masing teman, itu tidak akan yang namanya mencapai kesuksesan lahir batin. Dia akan terasa hampa hidupnya, tetap akan merasa kekurangan. Jadi untuk menjaga komitmen, sering berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya, untuk dijaga komitmennya, untuk dijaga prinsipnya. Yang kedua, disiplin pribadi. Kita sebagai manusia yang unik, ya, sebagai manusia yang luar biasa, diciptakan berbeda satu sama lain. Dari sekian miliar orang, ya, bahkan triliunan orang dari zaman dahulu sampai sekarang, itu nggak ada yang namanya punya suara yang sama, bentuk muka yang sama, ya. Sampai orang yang kembar siam aja pasti ada perbedaan dalam bentuk mukanya. Jadi kita ini manusia yang unik, harus disiplin pribadi. Artinya kalau kita punya komitmen membuat jadwal harian, lakukan itu. Disiplin. Jangan mau kalah sama lembaga. Kita punya jadwal kuliah misalkan. Kita punya jadwal pelajaran yang udah dibuat lembaga. Kita turut, kita disiplin ngikutin itu. Ya, hanya demi supaya kita tidak digoibkan, tidak diabsenkan, supaya tidak alpa, supaya hadir di situ jam 8 kuliah tank masuk, kita masuk. Tapi banyak di sini yang tidak disiplin secara pribadi. Udah buat komitmen, buat jadwal besok mau ngapain, ntar aja lah, nanti aja lah, besok aja lah masih ada waktu, masih muda. Nah, jangan kayak gitu. Nah, ini kendala orang yang biasanya mencapai kesuksesan itu terlambat adalah karena mereka tidak disiplin pribadi. Mereka takut dengan aturan yang dibuat oleh orang lain, tapi tidak takut dengan aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Artinya mencintai diri sendiri, sekali lagi ini perlu. Kalau teman-teman belum disiplin secara pribadi, artinya kita belum mencintai diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang poin yang selanjutnya ada disiplin kerja. Kita sebagai makhluk yang membutuhkan makan, minum, ya, tentu kita juga harus disiplin kerja sebagai makhluk hidup. Ada disiplin organisasi, ya, supaya kita punya relasi yang banyak, perlu, ya, punya koneksi yang banyak, punya teman yang banyak, sahabat di mana-mana. Ini juga bisa membantu kita saat kita sedang terjatuh, saat kita sedang down, nanya kepada mereka, diskusi, mohon motivasi dan sebagainya. Juga disiplin lingkungan, karena kita adalah sebagai bagian dari alam semesta. Ya, sebagai bagian dari alam semesta, kita harus berdisiplin. Kalau misalkan sekarang lagi pandemi, ya ikuti protokol yang ada. Suruh pakai masker, pakai masker.
Di situ kalau kita mau merinci lebih dalam lagi tentang disiplin kerja, organisasi, lingkungan, banyak sekali hikmah-hikmah yang ada yang tidak kita rasakan secara sadar, tapi ada. Ya, tapi berhubung waktu yang tidak memungkinkan, masih ada pemateri-pemateri yang lain, kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Insya Allah, di lain kesempatan, kalau ada lagi ya program seperti ini dari teman-teman, kita akan lebih banyak lagi membahas tentang pancadisiplin. Karena pancadisiplin ini adalah tonggak bahkan menjadi kunci kita untuk membuka pintu yang saat ini menghalangi kita. Untuk mendobrak tembok yang saat ini menjadi kendala kita. Pancadisiplin. Ya, itu adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Ya, sekian terima kasih dari saya pribadi. Terima kasih ya bagi rekan-rekan yang sudah mendengarkan secara seksama dan mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku, tindakan atau ada merasa yang tersindir dan sebagainya. Mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian, terima kasih. Nah, itu dia tadi materi yang udah disampaikan oleh Kak Faris tadi ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, lalu setelah dipersilakan oleh moderator, baru boleh open mic dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh yang ada pertanyaan untuk langsung raise hand? Ayo dong teman-teman, mungkin masih pada malu-malu kali ya, padahal tadi juga Oke, udah dijelasin nih banyak banget baik Kak, tentang mohon maaf kecerdasan-kecerdasan. memotong pembicaraan dari Kak Moderator. Ya. Mungkin nanti bisa juga dari teman-teman, mungkin karena dari waktu di kami saja di Indonesia sudah mendekati waktu asar gitu, misalkan mungkin ada teman-teman yang pengen siap-siap juga dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan mungkin lewat nomor WhatsApp ya atau Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu bisa kita diskusi secara langsung ya. Saya lebih santai. Nanti bisa diakan sama panitia mungkin di grup yang ada. Saya share tentang media sosial yang saya punya. Nanti silakan diikuti gitu. Terima kasih Kak. Nah, oke kalau gitu. Nah, oke kalau gitu sebelum kita tutup sesi pertamanya mungkin kita adain dulu sesi foto bersama ya. Jadi mungkin untuk teman-teman boleh nih yang belum kameranya nyala nih dinyalain dulu. Dan juga kita di sini ada 4 slide ya. Jadi teman-teman bisa siap dulu untuk open kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silahkan kepada kakak panitia untuk sesi foto bersamanya. Oke, teman-teman semua di sini ada 4 slides. Jadi saya akan screenshot satu persatu dalam hitungan ketiga ya. Ini untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, teman-teman kan sekarang jadi udah tahu ya tentang banyaknya potensi kecerdasan yang sebenarnya kita tuh punya. Tapi karena kurang diolah, jadinya masih belum menonjol nih di diri kita. Nah, jadi buat teman-teman jangan takut untuk
tetap mengeksplor diri kita ya, karena siapa tahu kekuatan terbesar kita itu sebenarnya masih tersembunyi di dalam diri kita. Nah, terima kasih banyak juga untuk teman-teman para hadirin yang udah mengikuti pertama dari webinar kesehatan mental dan pengembangan diri dari PPI AIU ini. Nah, jangan lupa untuk absen ya, untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini. Tapi link absensinya akan dibagikan sebelum acara berakhir. Kita break dulu ya selama 30 menit. Selama 30 menit, jadi nanti kita akan lanjut lagi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 16.30 waktu Malaysia dan 15.30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman boleh rehat dulu sejenak dari layar sebelum kita lanjutkan lagi sesi kedua bersama Kak Regina. Terima kasih teman-teman.